prosesi eksekusi pembongkaran yang sebenarnya tidak itu ada di Binor itu ya, dekat PLTU itu, yang sekarang sudah katanya itu makamnya Habib, jadi sudah diba'alawikan. Belakangan ini kan lagi ramai tentang pembahasan nasab Ba'alawi, nasab yang dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib dari Yaman itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan hingga saat ini juga para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman juga tidak bisa membantah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman tersebut, yang itu artinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang benar adanya, bahwa memang para habaib dari Yaman itu nasabnya terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga muncul kabar bahwa ada makam-makam palsu yang dibuat oleh para habaib. Artinya apa? Artinya makam itu palsu. Palsu itu bagaimana? Palsu itu ya tidak benar atau tidak asli. Jadi yang namanya palsu itu bisa jadi di dalam tanahnya itu tidak ada jasadnya, atau bisa jadi di dalam tanah itu jasad orang lain kemudian diklaim atau dianggap atau diatasnamakan sebagai seorang habib. Dan kejadian ini terjadi di daerah Purbalingga, dan sekarang lagi rame masyarakat itu membongkar makam tersebut. Jadi ini gambaran sebelumnya ya, sebelum dibongkar makamnya ya, ada Habib. Jadi di situ namanya beberapa orang Habib ya. Dan ini prosesi pembongkaran makamnya seperti ini. Jadi memang sudah ada beberapa makam ya ini ya, bentuk kotaan-kotaan seperti ini, sudah dipondasi, dikasih bata. Terus di tengahnya itu belum ada apa-apanya ya, masih tanah. Dan kelihatan juga belum begitu lama, mungkin masih agak baru ya ini, mungkin berapa tahunan mungkin ya, atau mungkin sudah lama tapi kita juga nggak tahu. dan makam di desa yang ada di Segorongan. Ini makam berada di tengah persawahan ya, atau ladang ya ini ya. Dan di situ juga sudah ada bangunannya, jadi mungkin ini tempat untuk apa? Tempat untuk berkumpul sebelum berziarah, atau mungkin di situ sebagai tempat untuk berziarahnya, atau bagaimana kita juga belum begitu tahu. Namun ini cukup menghebohkan karena kok ada makam palsu gitu loh. Dan ini dicabuti batu-batunya kemudian dibuang. Ini makam sudah dibongkar. Prosesi eksekusi pembongkaran yang sebenarnya tidak ada makam, diada-adakan makam di desa Gerongan. Jadi sebenarnya tidak ada makam tapi diada-adakan. Nah ini kan aneh. Tidak ada makam tapi diada-adakan. Jadi tidak ada jasadnya tapi dibuat makam. Mohon makam bah tombu ini ada rumah. Makam ngocak tombu sibik jagung na bagi. Tak menjagung tombu. Mohon makam bah tombu ini ada rumah. Ya, beri lagi. Oh, tak kalah. Jadi sudah jelas ya bahwa ternyata makam palsu itu ada. Ternyata yang ada itu bukan yang asli saja, tapi yang palsu juga ada. Dan ini sudah dibongkar oleh warga sekitar. Dan berikut kita bacakan surat pernyataan resmi dari pemerintah setempat. Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Maron, Desa Girongan, Jalan Raya Desa Girongan ya ini ya. Pemberitahuan hasil kesepakatan musyawarah klarifikasi makam yang dikeramatkan kepada yang terhormat Ketua Pengurus Makam Keramat Saudara-saudari Girongan. Kita langsung saja ya.
Berdasar hasil musyawarah bersama perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Gerongan di pendopo kantor Desa Gerongan hari Sabtu malam Ahad tanggal 8 Juli 2023 jam 19 Ba'da Isya sampai dengan selesai menghasilkan kesepakatan bersama antara lain. Nomor 1, pencatutan nama kepala desa sebagai pelindung di petilasan dan makam tersebut adalah tidak benar dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian nomor 2, nama bujuk Desa Gerongan tidak boleh dirubah-rubah. Nomor 3, petilasan para wali songo harus ditiadakan atau ditutup karena memang tidak ada bukti sejarah yang valid atau akurat. Nomor 4, makam yang dikeramatkan juga harus ditiadakan karena aslinya memang tidak ada makam di sana. Jadi sudah jelas ya, di situ itu sebenarnya tidak ada makam tapi diada-adakan. Namun tadi kalau kita melihat di video awal tadi, di situ ditulis nama seorang Habib ya, Habib siapa gitu ya. Jadi bukan dari jalur Wali Songo sebenarnya ini. Kemudian nomor 5, turunkan banner di pinggir jalan yang bertuliskan makam Habib. Karena berdasar fakta, di sana memang tidak ada makam siapa-siapa, apalagi makam 3 Habib. Nah ini sudah jelas, di situ ternyata ada banner yang bertuliskan makam Habib. Namun ternyata di situ itu tidak ada makam siapa-siapa, apalagi makam 3 orang Habib. Jadi seperti di video awal tadi ada 3 nama Habib ya, yang disematkan di atas makam. Kemudian nomor 6, tiadakan adzan di tengah malam. Wah ini, kok ada adzan di tengah malam juga? Jadi mungkin ada suatu kebiasaan atau apa di makam tersebut jika tengah malam itu melakukan adzan. Jadi ini ditiadakan. Kemudian nomor 7, jangan gunakan pengeras suara yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat di waktu malam hari. Nah ini peringatan keras ya. Mungkin pernah terjadi di makam tersebut melakukan suatu acara, misalkan tahlilan atau apa menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Dan itu tentu saja sangat merugikan masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Sesuai hasil kesepakatan tersebut di atas, maka atas nama pemerintah Desa Gerongan secara resmi menutup makam petilasan dimaksud. Demikian surat undangan ini dibuat. Atas perhatian dan kesadarannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Gerongan, Nanang Fajarianto. Jadi sudah jelas ya. Itu tadi adalah salah satu contoh bukti makam palsu yang dibuat-buat dan di situ ada tulisan nama Habib. Kejadian seperti ini memang sangat langka ya, sangat jarang sekali terjadi. Di mana ada suatu daerah di situ kok disebut ada makam keramat, nama 3 orang Habib dan ternyata setelah diteliti, setelah ditelusur di dalam tanah itu tidak ada jasadnya siapapun. Kemudian kalau kita pikir ini tujuannya untuk apa? Kalau kita ambil kesimpulan sekilas, ini otomatis ya mungkin arahnya untuk menguntungkan nama Habib itu. Karena di situ ada tulisan Habib. Jadi tujuannya itu agar masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di daerah lain kemudian lewat daerah situ, kemudian melihat ada tulisan makam Habib, itu diharapkan bisa mampir ke situ, kemudian berziarah di situ. Tapi itu kan pembodohan, itu kan kebohongan yang bisa merusak umat Islam. Umat Islam yang lugu, yang tulus ingin beribadah, kok dibohongi dengan adanya makam palsu seperti ini. Ini sangat disayangkan ya. Maka makin kesini kita makin percaya dan makin mendukung tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentang pembahasan nasab Ba'alawi yang dinyatakan bahwa nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dari Yaman itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Makin kesini makin kelihatan, makin kesini makin muncul kebenaran tersebut sehingga sekarang tidak perlu diragukan lagi. Harus kita dukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani agar kita itu jangan mudah terbohongi, agar kita itu jangan mudah tertipu dengan omongan-omongan yang menyatakan itu makam keramat, itu makam Habib dan lain sebagainya. Sebab semua itu butuh bukti, butuh fakta, butuh data konkret untuk mempercayai bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan hingga saat ini harus kita garis bawahi juga bahwa yang terbukti baik secara data, secara kitab nasab maupun tes DNA yang terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi itu adalah para wali songo dan para keturunan wali songo yang ada di Nusantara ini. Dan para wali songo ini dahulu datang ke Nusantara itu jauh sebelum para habaib Ba'alawi datang ke Nusantara ini.
Para wali songo itu datang ke Nusantara itu murni dalam rangka dakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Sementara para habaib Ba'alawi dari Yaman itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Dan tentang jumlah dzurriyyah wali songo yang tersambung kepada Kanjeng Nabi di Nusantara ini, di Indonesia ini, jumlahnya itu sangat banyak sekali. Namun mereka itu tidak semuanya menampakkan diri, tapi lebih banyak itu menyembunyikan diri karena berbagai faktor maupun alasan. Dan hal itu sah-sah saja. Karena sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ketika penjajahan Belanda masih berlangsung di negeri ini, para dzurriyyah wali songo ini adalah para pejuang kemerdekaan yang gigih melawan penjajahan Belanda. Maka Belanda pun mencari cara, melakukan berbagai cara untuk memusnahkan para dzurriyyah wali songo tersebut, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara intimidasi maupun dengan cara membunuh nama baiknya agar tidak punya pengaruh di negeri ini, sehingga tidak bisa mempengaruhi rakyat di Nusantara ini untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan itu adalah salah satu trik Belanda untuk bisa menguasai Nusantara ini hingga 350 tahun lamanya.